Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk Bani Israel di Mesir. Kisah Nabi Musa alaihissalam ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Selain untuk menyelamatkan kaumnya dari kekafiran, Nabi Musa juga diutus untuk menyadarkan penguasa Mesir saat itu, yakni Firaun yang menahbiskan dirinya sebagai Tuhan. Kesombongan dan kekejaman Firaun itu membuat masyarakat Mesir takut dan tunduk kepadanya. Firaun juga tak segan membunuh bayi laki-laki karena dianggap akan mengganggu kerajaannya. Sebagaimana dalam Al-Quran telah diriwayatkan, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surah Al-Qasas ayat 7. Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir menerangkan, rumah ibu Musa berada di tepi sungai Nil, maka ia membuat sebuah peti dan dipersiapkannya sedemikian rupa, lalu ia menyusui bayinya dengan tenang. Apabila masuk ke dalam rumahnya seseorang yang ia takuti, maka ia pergi dan menaruh bayinya di dalam peti itu, lalu ia hanyutkan ke dalam sungai Nil. Tetapi peti itu diikatkannya dengan tali yang berhubungan dengannya. Pada suatu hari datanglah kepadanya seorang yang ia takuti masuk ke dalam rumahnya, maka ia pergi dan meletakkan bayinya ke dalam peti itu. Lalu ia hanyutkan ke sungai Nil, tetapi karena terburu-buru ia lupa mengikatnya dengan tali. Maka peti itu terbawa hanyut oleh aliran sungai Nil sehingga melewati istana Raja Firaun. Maka dipungutlah peti itu oleh dayang-dayangnya, dan para dayang membawa peti itu kepada istri Firaun. Para dayang tidak mengetahui isi peti itu, dan mereka merasa takut untuk membukanya tanpa sepengetahuan istri Firaun. Karena itulah mereka menyerahkannya kepada istri Firaun. Setelah istri Firaun membuka peti itu, ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, lucu, serta bercahaya. Dan Allah menjatuhkan rasa cinta ke dalam hati istri Firaun terhadap Musa dan memandangnya. Demikian itu merupakan kehendak Allah yang telah menakdirkan istri Firaun sebagai orang yang bahagia dan menakdirkan suaminya sebagai orang yang celaka. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, maka dipungutlah ia oleh keluarga Firaun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Firaun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Firaun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak, sedangkan mereka tidak menyadari. Peti berisi Musa itu lewat di depan tempat pemandian istana Firaun. Dayang-dayang melihat peti itu dan mengangkatnya ke tepian, kemudian memberitahu istri Firaun, Asiyah binti Mazahim. Ketika Firaun melihat bayi itu, hampir saja ia membunuhnya karena merasa takut bahwa bayi itu dari kalangan kaum Bani Israel. Seandainya saja tidak ada Asiyah istrinya yang menantangnya dan melindungi bayi itu serta meminta kepadanya agar mengasihinya. Asiyah binti Muzahim mengatakan, seperti yang ditafsir oleh firman-Nya, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Al-Qasas ayat 7. Maka Firaun menjawab, itu adalah bagimu, tetapi bagiku tidak. Dan memang kejadiannya adalah seperti yang dikatakan oleh Asiyah. Allah memberikan petunjuk melalui Musa, sedangkan Firaun dibinasakan oleh Allah melalui Musa. Selepas menghanyutkan Musa ke sungai Nil, hati ibu Nabi Musa alaihissalam menjadi kosong, lupa daratan kepada semua perkara duniawi, kecuali hanya ingat kepada Musa saja. Bayinya yang tersayang
ibu Musa juga benar-benar akan membuka rahasia dirinya bahwa anaknya telah hilang seandainya Allah tidak meneguhkan hatinya dan membuatnya bersikap sabar. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 10. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa, sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya, supaya termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Kemudian dikirimlah seorang pembawa berita gembira kepada istri Fir'aun. Lalu istri Fir'aun memanggil ibu Musa untuk menghadap kepadanya. Setelah ibu Musa sampai di istana istri Raja Fir'aun, maka ia diperlakukan dengan baik dan dihormati serta diberinya hadiah yang berlimpah. Sedangkan istri Fir'aun tidak mengetahui bahwa sebenarnya dia adalah ibu bayi yang sesungguhnya. Yang diketahui oleh istri Fir'aun hanyalah Musa cocok dengan air susu ibunya. Kemudian Asia istri Fir'aun meminta kepada Aminah ibu Musa untuk tinggal di istana sambil menyusui bayi itu. Tetapi ibu Musa menolak dengan alasan bahwa sesungguhnya dia mempunyai suami dan banyak anak. Ia tidak mampu tinggal di sana meninggalkan mereka. Tetapi jika istri Fir'aun menyetujui, ia mau menyusuinya di rumahnya saja. Akhirnya istri Fir'aun menyetujui usulannya dan memberinya perbelanjaan, pakaian, hubungan yang akrab, perlakuan yang baik, dan hadiah yang berlimpah. Pada akhirnya, ibu Nabi Musa pulang ke rumah dengan membawa anaknya dengan hati yang puas lagi disukai. Ternyata Allah telah menggantikannya dengan rasa aman yang pada sebelumnya ia selalu dicekam oleh rasa takut. Dan Allah memberinya kemuliaan dan kedudukan serta rezeki yang mengalir secara berlimpah. Sebagaimana yang tertulis dalam surah Al-Qasas ayat 14 hingga 17. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah, kenabian, dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Musa masuk ke kota Mabhis. Ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi, yang seorang dari golongannya Bani Israel dan seorang lagi dari musuhnya kaum Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata." Nabi Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi hikmah yang telah engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Setelah dewasa, Nabi Musa kemudian diutus untuk menyadarkan Fir'aun. Tak hanya itu, Nabi Musa juga dihadapkan pada pengusaha rakus, yakni Karun, dan politisi busuk Haman. Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Maka mereka berkata, "Ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta." Maka tatkala Musa datang kepada mereka dengan membawa kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Bunuhlah anak-anak orang-orang yang beriman bersama dengan dia dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka." Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari berhisab." Fir'aun merasa khawatir bila Musa mengubah pendirian manusia dan mengganti tradisi dan adat istiadat mereka yang selama itu telah dibina oleh dia. Dalam sikapnya ini, Fir'aun berpura-pura sebagai seorang yang mengharapkan kebaikan bagi manusia. Dia memperingatkan manusia dari Musa alaihissalam, padahal kenyataannya dia adalah maling teriak maling. Musa datang kepadanya dengan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada yang membantunya kecuali hanya saudara kandungnya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Tetapi Firaun membangkang, angkuh serta egois. Emosi dan kecongkakannya makin menjadi-jadi. Bahkan dia mengaku-ngaku hal yang tidak pantas bagi dirinya.
berani berbuat kurang ajar terhadap Allah, serta menghina dan menganiaya golongan orang-orang yang beriman dari kalangan kaum Bani Israel. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara Rasulnya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, serta meliputi keduanya dengan pertolongannya dan menjaganya dengan mata kekuasaannya yang tidak pernah tidur. Pujian, perdebatan dan mukjizat-mukjizat ditegakkan di tangan Nabi Musa, dan Allah menampakkannya melalui Nabi Musa secara berangsur-angsur dan berturut-turut, sehingga membuat akal kebingungan dan hati merasa kagum dengannya. Di hadapan mukjizat-mukjizat itu tiada suatu daya upaya pun yang dapat menghadapinya. Hal seperti itu tidak lain kecuali datang dari orang yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali mukjizat muncul disusul dengan mukjizat lainnya yang lebih mengagumkan. Fir'aun dan pemuka-muka kaumnya, semoga Allah melaknat mereka, tetap bersikeras mendustakan semua mukjizat itu, mengingkarinya dan menyombongkan diri terhadapnya, sehingga pada akhirnya Allah menimpakan azab kepada mereka dengan azab yang tidak dapat dihindari, yaitu Allah menenggelamkan mereka semuanya dalam sekejap. Itulah tadi beberapa kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Semoga bisa menjadi inspirasi dan renungan hati kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk di-share channel ini dan video ini sebagai sarana dakwah kamu dan menjadi amal ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.